akan bahas mengenai ruang lingkup ya, ruang lingkup atau gambaran umum mengenai statistik inferensial yang nanti akan dibahas lagi lebih rinci di pertemuan selanjutnya ya. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Nah, lalu statistik inferensial ini untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi. Maka peneliti menentukan nilai sigmanya, tingkat signifikansinya. Jadi ditentukan apakah tingkat signifikansinya mau 5% atau 10%. Sudah pernah ya dipelajari sebelumnya ya. Nah, lalu jenis statistik inferensial ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis statistik parametrik ya. Statistik parametrik ini adalah ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Jadi untuk statistik parametrik ini minimal datanya itu adalah skala interval ya. Jadi minimal datanya adalah skala interval. Nah, lalu ada yang kedua statistik non parametrik. Nah, statistik non-parametrik disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak, dan memiliki skala nominal atau ordinal. Jadi untuk non-parametrik ini bisa digunakan untuk skala nominal gitu ya, atau ordinal, dan dia juga bisa digunakan untuk sebaran data yang berdistribusi normal maupun yang tidak berdistribusi normal, seperti itu ya. Masih di jenis statistik inferensial. Nah, statistik parametrik ini digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Jadi contohnya misalnya berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Jadi variabel waktu tayangan iklan dapat terukur dalam menit. Jadi ada standarnya. Jadi hipotesisnya itu variabelnya itu dapat diukur ya. Ada standar ukurannya. Nah, lalu statistik non-parametrik ini digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian atau tidak memiliki standar. Contohnya, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi variabel kepuasan ini tidak memiliki standar pasti. Jadi biasanya itu analisis yang bersifat kualitatif ya. Kalau parametrik itu biasanya lebih ke yang kuantitatif karena dia dapat diukur variabelnya gitu ya. Nah, kalau untuk non parametrik itu dia yang tidak memiliki ya. Jadi variabelnya itu tidak memiliki kepastian atau tidak dapat diukur dengan pasti ya. Jadi kita nanti di sini tuh untuk menentukan nih nanti ketika kita misalnya menyusun tugas akhir ya atau skripsi, kita lihat oh kita mau uji apa nih. Terus kita lihat oh iya data kita bisa variabelnya bisa diukur, berarti kita bisa ujinya pakai yang statistik parametrik gitu ya. Nah terus kalau misalnya yang variabelnya tidak bisa diukur secara pasti, berarti kita gunakan statistik non parametrik. Lalu di sini ada macam-macam ya ukuran data variabel yang sebelumnya juga mungkin sudah dipelajari ya, yaitu ada skala nominal. Nah, di sini tadi sudah ada itu kan ya record ya. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Ya.
Ya, skala ukuran data variabel, ada skala nominal ya, yang tadi di situ untuk statistik non parametrik ini bisa menggunakan skala nominal dan ordinal ya. Tapi kalau untuk statistik parametrik itu minimal datanya skala interval ya. Skala nominal ini yaitu variabel hanya berupa identitas atau kategori. Sebentar. Ya. Jadi skala nominal ini variabel hanya berupa identitas, kategori atau label saja. Contohnya misalnya gender ya. Jadi hanya identitasnya aja, jadi perempuan dan laki-laki gitu ya. Lalu untuk variabel skala ordinal ini menunjukkan sebuah peringkat ya. Jadi ini variabel-variabel yang menunjukkan sebuah peringkat. Contohnya misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA gitu ya. Terus lalu peringkat kelas gitu ya. Lalu ada skala interval. Nah, skala interval ini hasil pengukuran ordinal yang dapat dihitung jaraknya, dan tetapi dia tidak memiliki nol mutlak ya, nilai nol mutlak. Contohnya variabel contohnya adalah IQ ya, contohnya IQ. Nah, di sini untuk statistik parametrik minimal di skala interval ya. Lalu ada skala rasio. Nah, di sini variabelnya angka interval yang jadi sama ya, sama skala rasio ini angkanya sama dengan skala interval. Angkanya sama dengan skala interval, tapi dia memiliki angka nol mutlak ya. Contohnya usia, tinggi badan, atau pendapatan seseorang ya. Lalu di sini pengujian kualitas data. Statistik inferensial bertujuan untuk menaksir nilai populasi dari nilai sampel yang digunakan. Lalu sebelum uji statistik inferensial dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan uji prasyarat, yaitu uji kualitas datanya. Jadi sebelum kita melakukan uji inferensial nih, kita menguji dulu uji syaratnya ya, uji kualitas datanya tersebut. Pengujian kualitas data dapat dibedakan berdasarkan jenis datanya. Apakah datanya kuantitatif atau kualitatif? Nah, di sini bisa dilihat uji kualitas data ya. Jika uji kualitas datanya kuantitatif, maka dengan uji normalitas ya. Jika kualitas datanya kualitatif, maka kita bisa menguji dengan uji validitas atau uji reliabilitas ya. Nah, di sini ya, penggunaan statistik untuk menguji hipotesa. Nah, jadi di sini tuh ini bagiannya ini adalah intinya ya. Intinya dalam menguji hipotesa, kita akan menggunakan apa nih untuk menguji hipotesis ya dari yang penelitian yang ada. Misalnya ini bisa dilihat seperti ini. Misalnya jika datanya nominal. Nah, jika datanya nominal, nah ini untuk uji deskriptif ya. Nah, ini untuk uji inferensialnya. Di sini ada uji hubungan ya, hubungan ini dengan ini gitu ya. Apakah ada hubungannya gitu ya? Ada hubungannya apakah positif atau negatif yang seperti itu ya contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat jika datanya berupa data nominal, maka menggunakan ini gitu ya. Jadi ini
Jadi ini bisa dilihat, ini data nominal menggunakan ini. Misalnya nih contoh, hubungan antara IQ dan prestasi akademik. Nah, IQ kan tadi itu adalah skala interval ya, skala interval, dengan prestasi akademik juga skala interval, maka menggunakan korelasi persen. Nah ini ya, jadi maka menggunakan ini korelasi persen product moment ya. Jadi bisa tesnya ini menggunakan ini atau parsial korelasi ya. Jadi untuk menguji hipotesanya bisa pakai ini jika datanya interval rasio. Nah di sini nih ada tanda nih, yang tanda seperti ini adalah untuk uji statistik parametrik yang tadi Ibu bilang ya, yang sebelumnya ya, uji statistik kan ada parametrik, ada non parametrik. Nah selain yang dibintangin, ini untuk uji yang statistik non parametrik gitu ya. Nah di sini bisa dilihat seperti itu contohnya. Lalu misalnya hubungan antara IQ dengan ranking di kelas. IQ itu termasuk skala apa tadi, data interval ya, interval, lalu ranking di kelas adalah ordinal. Jadi di sini bisa pakai ini ya. Nah ini bisa pakai uji Spearman rank ya, correlation ya. Nah bisa pakai ini karena dia menggunakan datanya dengan data skala ordinal ya. Lalu di sini ada yang namanya uji beda. Jadi ini itu uji beda nih. Nah ini kan uji hubungan, kalau ini ya uji korelasi ya, uji hubungan atau uji korelasi ya. Jadi ketika pakai datanya ordinal pakai uji yang ini, kalau datanya nominal pakai ini, kalau datanya interval pakai yang ini gitu ya. Nah lalu di sini ada namanya uji beda nih. Uji beda tuh yang di sini ya, nih semua nih yang di sini uji beda. Uji beda ini terdiri dari dua sampel kelompok ya, dua sampel kelompok dan lebih dari dua sampel kelompok. Dua sampel kelompok itu contohnya seperti laki-laki dan perempuan misalnya ya. Kalau misalnya yang lebih dari dua sampel kelompok itu contohnya misalnya suku ya, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak gitu ya, ada suku Minang gitu ya, ada lebih dari dua kelompok ya. Jadi datanya ini ada lebih dari dua kelompok. Nah uji beda ya, jadi uji beda antara yang laki-laki dan yang perempuan. Misalnya kalau ini kalau dia lebih dari dua kelompok berarti pakainya yang di sini ya. Misalnya uji beda ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Ambon gitu ya. Nah itu pakai uji hipotesisnya yang ada di sini ya, di bagian ini ya. Nah di sini ada related dan ada independent. Artinya apa? Related ini artinya datanya itu sama, cuma diukurnya dalam waktu yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya data data tingkat pemahaman misalnya ya, tingkat pemahaman seseorang dapat dilihat sebelum pelatihan ya. Jadi misalnya dapat dilihat sebelum melakukan tes, atau biasanya kan kita kalau ikut pelatihan ada pre-test, ada post-test gitu ya. Ada pre-test, ada post-test. Jadi ada tes sebelum kita ikut pelatihan, lalu ada tes setelah kita ikut pelatihan. Nah, di situ kan datanya sama ya. Datanya dengan orang yang sama, orangnya dia juga gitu ya. Misalnya ada 10 orang yang ikut pelatihan, berarti artinya yang dites sebelumnya dia juga, yang setelah ikut pelatihan yang dites dia juga. Tapi untuk melihat hasilnya apakah ada perbedaan nih sebelum dia mengikuti pelatihan dan setelah dia mengikuti pelatihan gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau contohnya misalnya tingkat kekenyangan seseorang sebelum makan dan sesudah makan gitu ya. Jadi yang dites itu sama gitu ya, datanya sama nih, di related. Nah kalau independen ini berarti datanya berbeda
Jadi datanya orangnya berbeda. Misalnya contohnya perbedaan IQ laki-laki dan perempuan di kelas apa gitu ya. Jadi itu beda kan, orangnya yang diujinya itu beda, yang satu yang laki-laki, yang satu yang perempuan gitu ya. Jadi kalau yang diujinya sama pakai ini uji hipotesisnya. Nah, jika beda atau independen ya di sini pakai uji hipotesisnya yang ini ya. Seperti itu. Nah, contohnya tadi yang Ibu bilang, perbedaan IQ laki-laki dan perempuan. Nah, berarti kan artinya ini ya yang independen ini ya. Nah, IQ itu kan datanya interval. Berarti dia menggunakan uji apa? Kalau data interval, terus kelompoknya dia termasuk datanya dengan orang yang berbeda atau independen. Berarti pakai apa? Uji hipotesisnya. Coba ada yang bisa jawab. Pakai apa? Untuk perbedaan IQ laki-laki dan perempuan. Berarti pakai uji beda apa? Yang mana? Yang ini ya. Nih kan di interval rasio dan dia dua orang yang berbeda. Jadi pakai uji independence sample t-test ya. Tapi kalau misalnya tadi uji beda tingkat pemahaman seseorang setelah mengikuti pelatihan. Pakai apa ujinya? Pilot sample t-test. Ya, bisa pakai itu, oke ya. Nah, lalu contoh lagi, misalnya, ini dia. Nah, ini yang lebih dari 2 sampel ya. Contoh misalnya perbedaan IQ dari suku Sunda, Jawa, dan Ambon. Itu pakai ujinya uji apa? Coba ada yang bisa jawab, pakai uji apa? Amalia, pakai uji apa? Pakai apa? Perbedaan IQ suku Sunda, Jawa, Batak, dia pakai uji apa? One way ANOVA. Ya, betul. Pakai one way ANOVA karena dia lebih dari 2 kelompok ya. Jadi ada suku Sunda, terus ada Jawa, ada Batak gitu ya. Dia lebih dari 2 kelompok dan sifatnya ini ya independen ya, karena beda orang yang kita tes ya. Yang satu yang orangnya dari suku Sunda, yang satu dari suku Jawa gitu ya. Kalau yang related itu kan dengan orang yang sama ya, yang seperti tadi contohnya ketika dia udah ikut pelatihan atau ketika dia sudah makan, tapi yang dites masih orang yang sama gitu ya. Nah, lalu misalnya uji perbedaan IQ sesudah dan sebelum latihan. Nah, itu pakai uji apa? Uji bedanya. Perbedaan IQ sesudah dan sebelum latihan. IQ ini data apa tadi? Data skalanya interval ya. Nah, pakai uji apa? Kalau menguji beda IQ seseorang sesudah dan sebelum latihan. Measure ANOVA bukan Bu? ANOVA. Yang mana? Yang ini yang repeated. Iya. Yang ini bukan ya? Iya Bu. Ada berapa? Ada berapa kelompok tadi sesudah dan sebelum latihan? Bu. Cuman 2 ya, berarti ya. Kalau ini ketika lebih dari 2 gitu ya. Misalnya di tesnya pagi, lalu siang, lalu malam gitu ya. Jadi baru pakai ini. Tapi kalau misalnya
cuman 2 kelompok, yaitu mengetes IQ sesudah dan sebelum latihan karena datanya IQ data interval, lalu dia sifatnya related ya. Karena apa? Karena yang diuji sama orangnya, dia juga IQ-nya orang yang sama, cuman sesudah dan sebelum latihan. Jadi pakai uji Pirate Simple T-Test gitu ya. Jadi related ini artinya tadi apa related itu? Yang diuji orangnya sama ya. Ya, yang diuji orangnya sama. Kalau independen yang diuji kelompok orangnya berbeda ya. Kelompok orangnya berbeda. Nah, ini uji untuk 2 kelompok. Nah, ini uji untuk lebih dari 2 kelompok. Nah, ini namanya uji beda ya. Jadi ketika kita menguji beda, misalnya nanti skripsi kita menguji perbedaan, misalnya kita melihat tingkat efisiensi bank syariah dengan bank konvensional. Nah, di situ kita pakai uji beda, uji bedanya ya. Di situ kita bisa pakai uji beda berarti yang 2 kelompok nih, bank syariah sama bank konvensional. Berarti pakai yang di sini ya, independen ya. Nah, kita bisa pakai yang independent sample t-test gitu ya. Tapi kalau datanya statistiknya itu parametrik atau datanya itu sudah sesuai syarat yang tadi ya. Kalau dia semuanya itu sesuai dengan syarat yang berlaku gitu ya. Jadi ada syaratnya tuh tadi kan, kalau uji parametrik itu ada syaratnya apa aja. Ketika dia tidak memenuhi syarat, maka bisa menggunakan ini Mann-Whitney U-test ya. Karena kalau skala yang non parametrik itu bisa untuk data yang tidak berdistribusi normal gitu ya. Jadi kalau statistik parametrik itu harus yang berdistribusi normal gitu ya. Jadi ada uji-ujinya tadi ya yang Ibu bilang ya. Kalau datanya kuantitatif berarti diuji normalitasnya. Kalau datanya kualitatif tadi diuji reliabilitasnya dan validitasnya ya. Ya, coba lagi ya. Misalnya perbedaan IQ, kita mau uji perbedaan IQ antara pagi, siang, hari dan malam hari. Nah, itu pakai uji apa? Repeat measure ANOVA. Ya, repeated measure ANOVA, betul ya. Lalu misalnya perbedaan ranking di kelas antara laki-laki dan perempuan. Original bukan. Wilson Match Pairs. Yang ordinal kan, Bu? Ya, ordinal. Perbedaan ranking di kelas antara laki-laki dan perempuan. Iya, orangnya sama nggak? Laki-laki dan perempuan. Oh iya, Iya, oke. Mann-Whitney U-test ya. Jadi ini tuh sudah dirangkum gitu ya, sudah dirangkum dalam bentuk tabel. Jadi ketika nanti kalian nih membuat penelitian gitu ya, atau skripsi nih membuat penelitian, oh saya datanya ini, saya mau uji beda, oh saya pakai yang mana ya, oh berarti saya pakai ujinya ini gitu ya. Jadi kalian tahu nih kenapa sih saya kok pakai uji ini gitu ya. Terus lalu misalnya untuk menguji hubungan ya, untuk menguji korelasi, oh saya pakai uji ini gitu. Kenapa kita pakai uji ini? Oh karena datanya begini, karena ini gitu ya. Jadi bisa dipilih. Jadi jangan sampai datanya apa kita ujinya pakai yang lain gitu. Nah itu nanti hasilnya jadi tidak memenuhi syarat lah ya. Jadi hasilnya itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya.
Nah, lalu di sini ada, di sini ada, nah di sini ada interval rasio untuk di deskripsi. Di sini ya, ada di menu deskripsi satu variabel ada namanya t-test ya. Ini itu untuk apa nih? Di sini nih yang deskriptif ini ya. Di sini adalah biasanya hanya untuk membandingkan data kelompok dengan data yang sudah diasumsikan sebelumnya. Jadi contohnya misalnya mengukur nilai IQ secara umum rata-rata 110 nih, rata-ratanya IQ itu secara umum ada 110. Nah, lalu bagaimana nih kemungkinan saya bandingkan data di kelompok kelas saya ini, apakah berbeda atau tidak dengan rata-rata yang 110. Jadi hanya membandingkan yang data kita dengan data yang sudah ada berlaku secara umum gitu ya. Jadi sudah ada misalnya kita mau bandingin sama data, misalnya nih ada data tingkat misalnya kesehatan suatu bank gitu ya, atau tingkat kesehatan pabrik gitu ya. Jadi misalnya sudah ada standarnya, sudah ada nilai secara umumnya. Nah, kita hanya mengukur dari nilai yang kita punya gitu dengan nilai yang secara umum ya, jadi dengan nilai rata-rata secara umum. Nah, ini kita menggunakan uji t-test gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita supaya nih kita tahu teknik. Nah, di sini agar kita tahu teknik analisis apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita lihat apanya dulu, data levelnya ya. Data levelnya itu di level apa nih? Apakah di level nominal atau di level ordinal atau di level interval ya. Lalu tujuan penelitian kita nih mau apa? Mau membandingkan 2 sampel atau lebih dari 2 sampel ya. 2 sampel itu maksudnya 2 kelompok ya. Jadi mau membandingkan 2 kelompok sampel atau lebih dari 2 kelompok sampel. Lalu yang ketiga, kita lihat jenis kelompok penelitian kita apa ya. Apakah jenis kelompok penelitian kita related atau jenis kelompok penelitian kita independent, seperti itu ya. Jadi untuk teknik analisis itu kita lihat data levelnya, lalu kita lihat tujuan penelitian kitanya, mau membandingkan 2 kelompok atau 3 kelompok, lalu kita lihat jenis kelompok penelitian kitanya. Apakah related? Related berarti kelompok yang sama, dia juga gitu ya, ataukah independen, seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada uji ya, tadi ya, uji asumsi. Uji asumsi itu ada uji korelasi yang tadi ya, uji korelasi yang di sini, uji asumsi itu ada uji korelasi dan ada namanya uji beda ya. Nah, uji korelasi dan regresi linier. Nah, di sini data interval atau rasio. Lalu populasi skor variabel dependen berdistribusi normal. Syaratnya ya, normalitas, berdistribusi normal. Lalu sifat hubungan antara masing-masing variabel dependen adalah linier. Lalu antara sesama variabel independen koefisien korelasinya tidak terlalu tinggi atau diceknya dengan multikolinearitas. Lalu ada yang namanya uji beda ya. Nah, di sini ada datanya juga data interval rasio, lalu masing-masing populasi dari mana sampel-sampel diambil berdistribusi normal. Lalu varians dari kelompok-kelompok sampel yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Nah, ini uji asumsi untuk data yang parametrik tadi ya. Nah, di sini ya. Jadi kita ketika
mau memilih pengujian asumsi mau yang mana gitu ya. Mau uji asumsi parametrik atau non parametrik. Di sini kita cek datanya, data skala interval atau ordinal. Kalau ordinal kan tadi nominal, ordinal itu udah langsung aja. Berarti ujinya pakai uji non parametrik ya. Non parametrik itu yang nggak disilang-silang, yang nggak dikasih bintang ya. Nah, itu bisa dipakai untuk uji non parametrik ya. Nah, ketika datanya data interval minimal ya, data interval, data rasio gitu ya. Nah, itu baru nih kita bisa melakukan lagi verifikasi asumsinya. Nah, jika syaratnya terpenuhi tuh tadi kayak datanya berdistribusi normal, terus tidak terjadi yang multikolinearitas, terus ada lagi hetero ya. Banyak ada ya seperti itu. Nah, kalau datanya syarat-syaratnya sudah terpenuhi, baru kita bisa menggunakan uji hipotesis parametrik yang tadi ya yang dibintangin. Tapi kalau misalnya datanya ternyata tidak memenuhi, ternyata datanya tidak berdistribusi normal, ya sudah berarti kita tidak bisa melakukan pakai uji parametrik. Jadi kita melakukannya dengan yang uji non parametrik ya, yang tadi nggak dibintang-bintangin itu ya. Nah, sampai di sini sudah penjelasan mengenai